Nah di sebelah kiri gue itu pintu untuk masuk ke ruangan perawatan jantung nih setelah bedah jantung itu. Gue lagi ngisi, itu pintu kebuka dan gagal gue berhenti. Tolongnya tuh dicari. Nah pas itu kan, nah kita tuh dengar sumbernya tuh satu dari atas. Kita lihat ke atas, itu kayak gue ngeliatnya kayak Yesus kuntilanak. Suaminya itu di pinggir kanan yang dekat pintu. Nah si tante gue itu sebelah kiri deket sama yang udah gitu. Itu katanya kali ini Anjas, kita kedatangan seorang narasumber. Narasumbernya sebenarnya apa lo sih, Mi? Gue sebenarnya video editor aja. Video editor, seniman Biasa ya. aja. Senimannya kita sebutin dulu ya. Video editor, seniman, art kurator di atelier gitu nggak perlu. Nggak perlu kayaknya. Musisi. Enggak, gue bukan siapa-siapa sebenarnya. Oh iya deh, berarti fahmiologi aja. Iya, famiologi aja bro. Oke, berarti kita sama narasumber yang pertama namanya famiologi. Halo teman-teman. Hai teman-teman Anjas. Iya teman-teman kita Anjas. Nah, ya kan kita kan segmennya horor ya. Mungkin Fahmi di sini gak bakalan ngerasain seni. Iyalah. Iya. Jadi kita kedatangan famiologi untuk menceritakan cerita-cerita seram Anjas atau paranormal experience yang pernah dia alami gitu di hidupnya Anjas. Tapi gue mau minta ini ya kayak Disclaimer. bukan disclaimer, jadi tiap nama instansinya ditut. Oke, aman. Ya biar aman ya. Nanti kita ganti suara gitu. Suara gitu nanti. Oke, boleh. Jadi sebenarnya itu rumah sakit gue sempet garap kompronya kan. Jadi itu rumah sakit tuh dibangun dari tahun 60. 60. Iya, dari zaman itu baru diresmikan karena sebelumnya kan goblok ya. Apa? Kan ditututin ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa ya, instansinya mau nggak apa-apa kayak rumah sakit. Masa rumah sakit tuh gitu. Ini tetap rumah sakit Polri kan sebetulnya. Iya. Jadi pas dibentuk baru itu rumah sakit tuh dibangun. Jadi dia bikin divisi kesehatan lah. Nah gue tuh di situ masuk kerja tuh dari 2020. Nah kejadian ini gue alami di tahun 2021 awal kayaknya. Iya 2021 awal. Nah background setnya adalah gue kerja di bagian ruangan jantung. Iya. Jadi di rumah sakit itu tuh ada ruang rawat inap biasa sama ada ruang ICU. Nah ternyata di tengah-tengah antara ICU dan ruangan inap biasa ada namanya HCU. HCU apa tuh? HCU kayak ICU, tapi di rumah sakit itu tuh gue nggak tahu pembagiannya gimana. Cuma HCU itu gue di bagian jantung. Oh jadi kayak ICU tapi Khusus. buat spesialis Ya, khusus spesialis jantung. gitu. Spesialis penyakit. Ada dua HCU di situ, ada yang khusus jantung sama khusus penyakit dalam. Oh, Nah itu tuh kayak ruang rawat inap, bedanya tuh dia nggak ada sekat-sekatan ruangan. Jadi satu ruangan kotak, tengah-tengahnya perawat, jadi biar semuanya kepantau lah. Terus? Ya, nah abis itu ada salah satu pasien gue, dia tuh datang ke situ untuk operasi jantung. Bypass men. Jadi gini, jantung tuh kayak gini salurannya di jantung. Iya, dari Kalau misalnya ada penyempitan jadi kan sempit. Nah kalau misalnya tekanan darah lu tinggi kan otomatis darahnya ngalir cepat. Nah itu jadi blocking dan itu sakit. Ketika itu jadi kayak tersumbatan selokan gitu loh. Ngeri gitu juga presiden kayak. Iya, nah jadi operasi jantungnya tuh kayak bikin flyover. Iya, bikin jalur baru, Bray. Ada polisinya di ujung. Ya ada tapi polisi tidur. Waduh. Ya itu polisi skena. polisi baik hati. Apa kan? Ada ya lagunya. Polisi tidur kan? Polisi baik hati. Maaf, ini kan kita lagi ngomongin instansi Polri. Oke. Lu gimana? Lah, polisi baik hati lagu slang. Lu ada? Ya, bro. Iya. Ada. Kan taunya cuma Popis Slam Memories doang gua. Iya tuh. Oke. Balik lagi ya. Jadi ceritanya tuh ada satu pasien gua, dia udah dirawat, jadi dia dirawat sehari di ruangan gue, baru besoknya itu dia melakukan
proses operasi jantung. Jadi dibelek dry. Ih, anjing sebelum Gila, Cok. Iya kan? Gila. Iya, lu pernah main game yang gini gak sih yang operasi gitu kan? Iya, tahu. Iya. Ih, kayak Anjir. Nah. Hidup tuh. Iya. Iya, Iya Mas. dong. Iya, Iya, Mas. masa iya. Iya. Nah, jadi itu dari ruangan gue ke ruangan jantung itu cukup jauh ya. Jadi dia didorong pakai kursi roda. Kita lagi dorong. Itu si kondisi pasiennya sebelum operasi apa sesudah? Sebelum Tapi ya udah- OTW ke ruangan operasi. Itu beda ruangan emang. Jadi ruangan operasi itu wajib steril. Enggak ada orang dan orang yang masuk di limit ya? Iya. Atau cuma Yang pakai apa baju dulu apa itu gitu ya? Apa sih? Iya, Yang iya. buat COVID? yang pakai baju perawat itu. Oh, yang panjang-panjang terus yang ada masker sama helm gitu. Nggak pakai inian pelindung kepala gitu. Oh iya. Karena untuk steril kan. Bahkan Gue tuh itu di lantai gue kan naik lewat lift kita masuk lift terus gue dorong ini kayak jembatan gitu nih. oh makin tinggi gitu. Lu bayangin tiba-tiba Ah. pasnya lagi terus begini. demi Allah lu bayangin gue itu kayak anjir gue harus apa terus kayak gue bingung gue keluar Itu posisinya lu doang Gua lagi- pasien. iya Enggak ada Perawat suster perawat gitu yang perawat lain. gue lagi ngambil berkasnya dulu. Yuk. Gue kan asisten perawat ya di situ ya. Terus gue bingung gue harus ngapain. Sementara gue kayak jauh dari ruangan gitu kayak apakah ini gue harus gue dorong ke ruangan jantung atau gue ICU. iya yang urgent gitu. anjing ini gue harus gimana anjir. Enggak, tapi Ternyata dia pingsan doang. enggak bentuknya kenapa begitu aja misalnya gitu. Serem banget aja kayak orang. Tapi itu horor banget kan. Kayak lu bayangin lu apa yang bakal lu lakuin ketika ada orang yang misal serangan jantung depan mata lu kayak. Iya sih, gue juga bingung. Ya gue juga belajar RJP. Tapi ketika ada di posisi itu lu nggak tahu Nggak bakalan harus kepikiran ngapain. Nggak pasti kan. bakal Karena anjir. tuh anjir panik banget. Gila. Begitu prosedurnya tuh kayak Tapi kayak di prank sih. oh Anjing lu ternyata ternyata nggak apa-apa. ternyata dia pingsan karena takut. Oh, Karena dia takut. Jadi dia pingsan. gue pikir gara-gara sakit anjing. Enggak. Anjing. Nah, akhirnya udah deh tuh, udah kelar. Ternyata dia cuma pingsan. Udah dirawat segala macem lah. Jadi akhirnya gue mutusin untuk manggil perawat di ruangan sebelah. Pas gue mundur tuh samping lift ada ruangan juga kan. Gue lari dibantuin terus kira kita RCP di ruangan operasi jantung itu. Oke, nah terus habis itu si pasiennya kan hidup lagi nih. Bukan hidup lagi sih, emang pingsan doang kan. Iya, udah sadar. Sober. Nah akhirnya konsul sama dokter nih gimana iniannya. Akhirnya tetap dilakukan operasi jantung. Nah singkat cerita, setelah operasi jantung tuh ada perawatan sekitar 1-3 minggu. Oh, checking apa emang rawat intensif gitu loh. Rawat intensif, jadi kencingnya diukurin, air minumnya diukur, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Kayak gitu-gitu makannya diiniin, karena kan ini dibelek men. Jadi nyembuhin ini. Dan lu tahu yang tadi gue jelasin flavor itu ngambil dari mana? Dari kaki anjing. Gimana? Jadi ada urat kaki yang bisa berfungsi untuk jadi flyover di jantung. Jadi ketika lu operasi jantung, yang luka tuh 2, di sini sama di sini. Iya. Anjir. Jadi jangan sampai sakit jantung guys. Amit-amit anjing. Tapi Nah, apa namanya sedikit kalau misalnya kan itu kan penyempitan nggak bisa dilegain gitu. enggak, itu pasang ring. Oh pasang ring ya. Ya, pasang ring tuh yang ngelebarin lagi sebenarnya. Kayak gitu. Tapi bisa dicabut gitu ringnya kalau misalnya di jantung gitu. Enggak. Udah ngelebar kan nanti Enggak. kan. Nah, kalau misalnya lu bandel makan daging, makan minyakan Mengecil lagi. kecil lagi. Iya. Dan harganya 80 juta. Ya anjing. Iya, pasang ring jantung itu 80-an. Itu paling murah ya. Lebih sereman itu sih anjing. Iya. Nah, kalau operasi bedah jantung itu yang bypass bikin flyover itu 130-170. Tapi permanen enggak. Enggak permanen. Kalau misalnya lu bandel makan daging, makan minyak, ya sakit lagi. Iya. Ganti lagi. Jadi nanti di-flyoverin lagi tuh. Iya, jadi kayak colokan udah teh nih, ditambah lagi colokan teh lagi. Aneh juga ya anjing. Tinggal nunggu kosletnya doang. Parah, tinggal ngebelduk ya kalau colokan aja. Nah, oke, kita balik lagi ya. Jadi selama perawatan 1-3 minggu itu
gue kan juga jadi bolak balik tuh. Gue yang nyiapin makan juga kan segala macam. Gue kira bolak balik ke ruangan yang ini sama ke ruangan yang jantung itu. Nah, gue inget banget itu waktu itu malam Jumat deh. Malam Jumat. Iya. Gue nggak tahu. Gue pengen aja tidur di ruangan jantung karena ruangan gue lagi penuh kan. Nah, sementara di ruangan jantung tuh ada pos untuk staff lah buat ganti baju. Nah, di situ ada sofa. Nah, gue tidur di situ kan. Iya. Nah itu tuh gue nggak tahu. Jadi pintunya tuh ada kotak gitu men. Tapi burem. Oh iya. Iya dong. Kalau misal transparan kan lu lagi ganti baju. Iya. Iya dong. Tapi bentukan buremnya yang kalau misal lu tempelin di tangan itu Kelihatan. Iya, kelihatan. Orang lewat tuh kelihatan. Oh iya. Nah gue kagak tahu itu malam rasanya tuh kayak ada yang lewat-lewatan kan di luar. Nah ternyata pas gue balik badan tuh ngeliat ke pintunya, emang ada yang lewat. orang. Gue nggak tahu, tapi itu kayak Sekelebat gitu. zep. Kayak pakai Dan skateboard. intens gitu lewatnya. Sering. Maksudnya intens. Zep gitu kayak Oh, mundar mandir. iya gua Ngalor ngidul. kan takut zombie. Zombie. Ih. Punya Hmm. nonton film lu. Zombie anjir. Iya maksudnya kayak gue terkurung di ruangan kecil yang kayak cuma muat sofa, terus ada space dikit buat lu berdiri. Terus dikelilingi orang mati. Enggak mati dong. Enggak, maksudnya kan di rumah sakit kan pasti ada kamar mayat kan. Oh iya sih. Kalau zombie takutnya kan kemana-mana dulu tuh dia. Kalau zombie bisa mencet lift nggak sih? Kalau Bisa dia bisa ya gini-gini doang, headbang. Berarti amat tuh musik dari video ini. Oh iya. Iya nih, jadi gua ngeberaniin diri lah. Tapi ya, Pas gua bukan nggak ada siapa-siapa men. anjing. Anjing. Tapi feel kayak lu pernah ini gak ngerasain kayak kalau misalnya ada orang yang ngeliatin lu, Iya. kan ada rasanya tuh kayak Iya. rasa nggak nyamannya. Ada feel kayak gitunya gak? Ada banget parah. Jadi gua nggak ngerti pas gua keluar itu kayak ruangan kayak rame. Pengap atau apa ya? Kayak gimana ya? Kayak bawaannya tuh gue pengen ngeliat ke semua arah gitu loh. Oh, Padahal nggak ada kayak siapa-siapa. diliatin Kayak gitu ya. Itu jam berapa itu? Jam Kira-kira jam berapa? 1:30 itu Pagi. gue udah ngeliat. Iya, itu gue udah ngeliat semua kerjaan gue yang biasanya kalau shift malam kan jam segitu kan. Ngeliat semua kerjanya terus lu bisa tidur dulu, subuh baru lu kerja lagi kayak gitu. Nah itu kejadiannya pas jam 1 sampai 1:30 lah. Gue gak ngerti. Terus abis itu karena gue takut kan nih. Jadi gue kayak lebih takut setan daripada takut begal anjing. Iya. Iya. Terbalik orang-orang mah ya. Takutnya begal aja. Itu dia. Soalnya manusia lebih brengsek dari setan aja. Besok lebih jahat cuy. Apalagi tuh enggak. Polisi mah baik. Iya, polisi mah baik kan. Kata Iya. Nah, abis itu gue coba buat merem tuh. Nggak tahu itu bunyi apaan, tapi kayak ada aja yang bergerak yang kayak cuma lu tau gak sih kayak lemparan pasir terus habis itu kayak iya. piring kayak gitu. Dan itu kayak hampir semalaman gue kayak tidur ayam doang. Lempar pasir tuh bukan kayak disambitin gitu. Bukan disambitin, Apa sih? Gitu. ketika ruangan hening saat heningnya lu kayak ngelempar pasir tuh itu berasa kayak Bunyi banget. iya itu kedengeran banget gitu. Itu aneh banget sih, aneh banget. Itu yang paling aneh yang pernah gue alami di rumah sakit ya kayak gitu. Nah di ruangan itu juga gue pernah ngalamin itu kondisi nggak ada pasien, kondisi ruangan Lagi kosong. steril. Itu gue cuma ke situ karena di ruangan gue airnya habis. Iya. Jadi gue mau ngambil air di situ kan, Ah, gue mau ngambil minum. Bisa gue ke situ, anjingnya itu jam habis isya anjir, masih sore dong, iya, masih rame orang. masih rame orang. Rumah sakit juga kan belum tutup kan. Maksudnya kan kalau jam jenguk sendiri kan jam Iya. 8 kan. Iya kan, Ah, itu masih rame banget. Dan gue ke dalam ruangan itu tuh gue sama 4 perawat ramean tuh. ramean. Emang kondisinya ruangan gue lagi cuma 1 pasien apa, jadi tinggalin 1 perawat doang. Nah, kita semua jadi bareng-bareng lah ngambilin air juga kan. Itu gue ngambil air, pokoknya 3 perawat nih udah, sisa gue berdua nih. Iya. Itu tuh nggak dinyalain tuh hotnya, jadi kanan kiri kan Hmm. lagi nih. Dan di sebelah kiri gue itu pintu
untuk masuk ke ruangan perawatan jantung nih setelah bedah jantung itu. Gue lagi ngisi, itu pintu kebuka dan gagangnya turun. Oh, Gue lagi ngisi, begini. gue ngeliat kayak gini. Ada orang tapi nggak ada. Hah? Nggak ada orang. Ya nggak ada anjir. Iya Nggak ada pasien, nggak ada siapa-siapa. Ada orang jahil. Dan gue kayak pas ngeliat itu, terus gue tatap-tatapan, gue tinggalin. Gue takut anjing. Itu dia cewek. Bodo amat anjing. Iya. Ya maksud gue gimana men? Gimana apa yang mau gue lakukan? Gue Iya, gak ngerti iya. apa-apa juga. Kenapa itu bisa sampai kebuka sendiri? Masih sore anjing. Masih sore. Iya. Dan gue ngeobat itu gagangnya turun anjing. Men, gagangnya turun men. Bunyi gitu ceklek gitu kan kalau. Ih ceklek. Udah gitu yang Kagak berdua mau gue lagi. mah. Dan yang nutup pintu itu siapa? Siapa? Tadi. Bukan, perawat yang sendiri. Iya. Jadi kita nyamperin. Terus habis itu beberapa perawat nemenin si perawat yang sendiri ini Untuk nutup pintu yang Iya. gila. Itu pengalaman yang paling aneh sih gue di rumah sakit. Kayak ya gue mencoba untuk berpikir logis, tapi itu apanya yang logis anjir. Iya. Iya. Susah di. Susah kan emang. Dan gue juga nggak tahu maksudnya ngejelasinnya gimana tuh kalau misalnya kayak gitu ya. Dan para saintis juga gue bingung dia mikirnya gimana kalau misalnya ada fenomena-fenomena kayak gitu kan. Apalagi tadi tuh kayak gimana ya? Ngejelasin ya. Kan kalau pintu kan lu harus kayak naruh berat gitu kan untuk membuka gagangnya. Gak Iya. mungkin loncer ya istilahnya. Iya. Kalau loncer nggak si locknya tuh nggak bakalan turun. Iya. Ini turun. Ya Kayak bener-bener orang buka pintu. Plak. lah. Iya. Ngetuknya itu kan butuh tenaga lah istilahnya gitu. Butuh tenaga untuk lu dorong ke bawah si kuncinya itu kan Iya. seperti pintu.